Masih bersama saya Listia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Urus SKCK, ratusan warga di Mataram rela mengantri berjam-jam. Petugas menambah waktu pelayanan agar warga terlayani. Polisi menetapkan 20 tersangka perusakan kantor Polda dan DPRD NTB, 6 orang diantaranya adalah pelajar. Gas LPG langka dan diprotes warga. Pemda gelar sidak ke sejumlah agen dan pengecer di Lombok Barat. Ragam kesiapan mulai dilakukan menjelang perhelatan MotoGP Mandalika, seperti otoritas Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat yang terus berbenah sarana dan layanan bagi penumpang. Persiapan diantaranya dilakukan dengan memperbaiki fasilitas ruang tunggu dan sarana di sekitar pelabuhan untuk menyambut penonton MotoGP yang tiba menggunakan jalur laut. Petugas juga menambah trip penyeberangan kapal dengan menambah ketersediaan kapal dari semula 16 unit kini menjadi 20 unit. Pihak ASDP juga mempersiapkan pengoperasian 3 dermaga standar kapal angkutan untuk mencegah penumpukan jika terjadi peningkatan jumlah penumpang. ASDP Cabang Lembar dengan 2 pelabuhan yaitu Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Padang Bae sudah menyiapkan infrastruktur yang memadai. Dengan selesainya perbaikan dermaga 1 kemarin, insya Allah bisa memperlancar kegiatan mobilisasi dari Lembar Padang Bae atau sebaliknya, dan didukung dengan 20 kapal yang siap beroperasi di saat event MotoGP dari 24 total yang ada di lintasan Lembar Padang Bae. Pihak KSDP berkomitmen menjaga kelancaran lalu lintas penumpang kapal laut dari Pulau Bali dan Pulau Jawa selama perhelatan MotoGP Mandalika pada tanggal 3 hingga 5 Oktober nanti. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Wilayah Zona Timur Kawasan Ekonomi Khusus KEK Mandalika ditetapkan sebagai kawasan konservasi mangrove bernama Mandalika Sanctuary Mangrove oleh Injourney Tourism Development selaku pengelola kawasan. Area seluas 47,8 hektar tersebut menjadi lokasi penanaman jutaan mangrove sesuai wujud dukungan pelestarian lingkungan sekaligus menjadi ruang ekowisata hijau. Nantinya kawasan ini akan berfungsi sebagai kawasan konservasi dan edukasi lingkungan sebagai dukungan terhadap pariwisata hijau yang berkelanjutan serta pelestarian lingkungan di kawasan Mandalika. Selain sebagai penguat ekosistem pesisir, penanaman mangrove di tempat ini juga berperan vital sebagai pelindung garis pantai dari abrasi, banjir rob, dan penjaga ekosistem biota laut di dalamnya. Antara pembangunan destinasi, pemerataan ekonomi, tapi juga pelestarian lingkungannya. Jadi kita juga harus meng-ensure di tempat kami berkarya itu selalu terjadi harmoni dan keseimbangan. Bahwa memang kita tahu ini adalah tempat MotoGP ya, perhelatan kelas dunia, tapi carbon emission-nya juga cukup tinggi. Sehingga kita juga hari ini membangun masa depan untuk Mandalika, 47,8 hektar mangrove yang kami bangun dan kami komit untuk terus melanjutkan ini untuk pelestarian Mandalika. Program konservasi mangrove nantinya juga diharapkan akan menjadi penopang pertumbuhan ekowisata sekaligus memberi dampak positif bagi masyarakat lokal di sekitarnya. Ukmarul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. NTB, Forkopimda dan Forkopimca Lombok Tengah dan Nusa. Selain dikenal dengan pengunjung dan lautnya yang indah,
Pulau Lombok juga dikenal dengan ragam destinasi alami yang tak kalah memukau. Salah satunya destinasi Desa Sesaok yang menyimpan salah satu spot bernama Sungai Bawah Are dan Sungai Bawah Goa yang menjadi destinasi baru dan ramai dikunjungi wisatawan. Sajian alam hutan bernuansa pegunungan dengan airnya yang jernih dan tidak pernah kering menjadikan kawasan ini viral di media sosial. Dan kecantikannya konon tidak kalah dengan Sungai Are di Swiss. Suhu udara yang sejuk dengan pepohonan yang rindang di sepanjang aliran sungai juga menjadikannya layak sebagai lokasi berlibur dan menenangkan pikiran. Bagi Anda penyuka menu kuliner tradisional khas Lombok, kawasan ini juga menyajikan secara lengkap. Selain dikunjungi wisatawan lokal, wisata Sungai Bawah Goa juga ramai didatangi ratusan wisatawan dari luar daerah hingga luar negeri. Saya sudah 2 kali ke sini nih. Cuma untuk perubahannya sangat signifikan. Dulu masih 2019 ini masih tidak seperti ini dia suasananya. Sekarang sudah dikelola dengan baik dengan masyarakat, jadi lumayan bagus lah seperti dulu. Cuma kekurangannya karena dulu masih alami lah, jadi pengunjungnya sedikit, tapi itu menjaga kualitas di sini. Sekarang karena ramai mungkin ya, kita juga belum bisa melihat jadi suasana aslinya kayak dulu seperti itu. Tempatnya juga bagus gitu karena masih suasana alamnya itu masih sangat-sangat ya asri banget gitu, makanya lebih suka lah kita berwisata ke sini gitu. Berapa kali ke sini? Udah dua kali sih. Ya. Mulai terkelola lah ibaratnya Pak ya. Saya bermasuk di sini sebagai menjadi ketua pengelola dari akhir 2023 kemarin, dari hari libur pekan. Sama jikalau tamu-tamu sehari-hari di sini sifatnya tetap dia ada, tapi beda dengan hari-hari libur pekan. Seperti Isra Mi'raj, Lebaran Ketupat, ataupun Tahun Baru. Di sana mencapai ke angka 1.500 orang, bahkan sampai 2.000 orang. Itu yang hadiri ataupun yang datang pengunjung. Pengelola berharap destinasi berkonsep alami tersebut mendapat dukungan pemerintah daerah hingga bisa menjadi salah satu destinasi unggulan di daerah. Khairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Lisya Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.